Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Supripedia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Kesempatan ini kita akan membahas satu topik mengenai kelainan bawaan lahir yang mengakibatkan keterlambatan tumbuh kembang pada anak, yaitu mengenai sindrom Down. Kondisi ini berkaitan dengan retardasi mental, kelainan bawaan lahir, dan penyakit pada beberapa organ tubuh yang membutuhkan perawatan dan perhatian yang lebih dibandingkan dengan anak yang normal. Kelainan ini juga merupakan kondisi seumur hidup, namun dengan perawatan yang tepat, anak dengan kelainan ini dapat bertumbuh dengan sehat dan produktif bagi diri dan lingkungannya. Terus, bagaimanakah cara tata laksana dengan anak sindrom Down ini? Untuk mengetahui caranya, tetaplah di channel ini dan jangan lupa subscribe. Ibunda dan pemirsa sekalian, sindrom Down adalah suatu kelainan bawaan lahir multiple akibat kelainan materi genetik pada kromosom 21 atau trisomi, sehingga individu tersebut memiliki 47 kromosom, yang mana jumlah kromosom pada individu normal berjumlah 46. Ibunda dan pemirsa sekalian, Badan Kesehatan Dunia WHO memperkirakan terdapat satu kejadian sindrom Down di antara 1000 kelahiran. Sedangkan di Indonesia, kasus ini cenderung meningkat, berkisar 2 kejadian di antara 1000 kelahiran. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu dipahami bahwa penyebab terjadinya kelahiran anak dengan sindrom Down adalah karena masalah pembelahan sel saat terjadinya pembuahan sel telur dan perpindahan antara kromosom satu dengan yang lain. Namun, diperkirakan ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan kejadian ini, antara lain usia ibu saat hamil, di mana semakin bertambah lanjut usia ibu hamil semakin beresiko tinggi. Contohnya, pada saat usia ibu hamil 20-24 tahun, resiko kejadian sindrom Down yaitu 1:1400. Sedangkan jika usianya 40 tahun, 1:100. Kemudian genetik turunan orang tua. Jika ayah pembawa kromosom 21, resiko sindrom Down sekitar 3%. Jika ibu pembawa kromosom 21, resikonya dapat 15%. Kemudian faktor resiko yaitu pernah melahirkan bayi dengan sindrom Down. Ini dapat meningkatkan resiko 1:100. Faktor lain adalah terjadinya infeksi virus, yaitu virus rubella. Kemudian adanya kekurangan asam folat selama kehamilan. Selain itu juga faktor lingkungan dapat menyebabkan kelainan ini. Ibunda dan pemirsa sekalian, sindrom Down sebenarnya dapat dideteksi melalui pemeriksaan fisik dan pemeriksaan analisa kromosom sebelum dan sesudah lahir. Uji diagnostik sebelum lahir adalah pemeriksaan analisa kromosom melalui tali pusat. Ini dilakukan pada kehamilan 9-14 minggu dan pemeriksaan cairan ketuban pada usia kehamilan 15-20 minggu. Sedangkan pemeriksaan USG dapat dilakukan untuk melihat ketebalan otot belakang leher janin yang menjadi tanda khas bagi janin dengan sindrom Down. Kemudian diagnosis sindrom Down setelah lahir juga didasarkan pada gabungan pemeriksaan fisik yang khas dan analisa kromosom. Jadi seringkali tanda awal yang dapat ditemui pada neonatus dengan sindrom Down adalah hipotoni atau kelemahan otot. Kemudian dijumpai lipatan dalam telapak tangan yang dalam. Kemudian bentuk wajah yang rata dan mata yang ke atas. Kemudian telinga yang kecil serta jarak antara jari 1 dan jari 2 agak berjauhan serta kulit yang
longgar serta adanya hiperfleksibilitas. Kemudian juga dijumpai lidah yang besar serta hidung yang rata. Ibunda dan pemirsa sekalian, jika dijumpai gambaran tersebut, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan analisis kromosom untuk menegakkan diagnosis yang definitif. Adapun tujuan dilakukan uji diagnostik prenatal dan postnatal ini adalah untuk mempersiapkan perawatan yang harus dilakukan ke depannya, karena anak dengan kelainan ini membutuhkan perhatian yang khusus. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu diingat bahwa anak dengan sindrom Down memiliki berbagai kelainan bawaan lahir yang memerlukan penanganan medis. Kelainan itu antara lain kelainan jantung bawaan, kelainan pendengaran, kemudian gangguan penglihatan seperti katarak. Kemudian juga sering dijumpai infeksi saluran nafas yang berulang seperti pneumonia dan obstruksi saluran napas. Di samping itu juga masalah kelainan darah seperti leukemia juga sering dijumpai. Juga kelainan hormon yang disebut dengan hipotiroid kongenital. Gangguan psikis juga sering dijumpai, yaitu gangguan perilaku dan penurunan intelektual, serta sering kejadian kejang dan gangguan autisme pada anak dengan kelainan ini. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu dipahami bahwa sampai saat ini belum ada pengobatan untuk memperbaiki disabilitas intelektual pada penderita sindrom Down. Penata laksanaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak dan meningkatkan usia harapan hidup anak. Penata laksanaan umumnya adalah melalui program intervensi dini, penanganan penyakit yang menyertai seperti melalui tindakan pembedahan pada penyakit jantung bawaan, pada penyakit mata katarak kongenital, dan pada kelainan pendengaran. Ibunda dan pemirsa sekalian, program intervensi dini adalah program yang sistematis yang berisi terapi latihan dan aktivitas yang dirancang untuk menangani keterlambatan perkembangan dan meminimalkan dampak negatif keterlambatan itu yang dialami oleh anak dengan sindrom Down ini. Program intervensi dini ini umumnya terdiri dari terapi bicara, terapi fisik, serta terapi okupasi. Terapi okupasi adalah suatu terapi yang diberikan untuk melatih kemandirian. Semua terapi itu harus dijalani oleh anak dengan dampingan orang tua, khususnya ibu, agar anak bisa merasakan hidup seperti anak yang lain. Anak dengan kelainan ini juga harus melakukan beberapa kemampuan dasar yang tentunya harus dilatih sejak dini agar bisa menolong hidupnya sendiri dan bisa hidup mandiri. Beberapa hal itu antara lain, yang pertama, anak harus mampu berkomunikasi karena hal ini menjadi dasar bagi mereka untuk bisa berinteraksi dengan yang lain. Hal yang lain yang harus dilakukan yaitu dapat melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu mampu menolong dirinya sendiri seperti mandi, makan, memakai baju, dan yang lainnya. Yang lainnya yaitu anak mampu bermain seperti anak yang lain, seperti bermain sepak bola, berenang, bermusik, serta menari. Hal yang lain yang harus bisa dilakukan tentunya adalah bersekolah sesuai dengan kemampuan. Sementara untuk anak yang sudah bisa masuk sekolah harus diperiksa oleh tim ahli terlebih dahulu untuk bisa ditentukan masuk sekolah jenis apa, karena hal ini akan disesuaikan dengan kecerdasan atau IQ anak. Saat ini sekolah anak berbeda sesuai dengan keadaannya. Jadi ada beberapa jenis sekolah luar biasa yang
Khusus untuk kelainan ini adalah SLB tipe C, yaitu untuk tunagrahita dan disabilitas inteligensia. Ibunda dan pemirsa sekalian, yang perlu diingat juga adalah bahwa untuk mendukung tumbuh kembang harus diperhatikan pemberian nutrisi yang cukup berupa makronutrien seperti karbohidrat, lemak, dan protein, serta pemberian mikronutrien seperti vitamin, asam amino, zat besi, dan yang lainnya. Adapun masalah yang sering timbul dalam pemberian nutrisi pada anak dengan kelainan ini adalah terhambatnya pemberian MPASI dan makanan padat. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan zat besi sehingga anak rentan untuk terjadi anemia. Untuk mengatasi hal itu, tentu kita harus memberikan suplemen zat besi. Selain itu juga, kesulitan makan juga menyebabkan pada awal kehidupannya, anak menjadi berat badannya itu kurang. Hal ini dapat disiasati dengan pemberian makanan dalam porsi kecil namun padat kalori. Contohnya, diberikan keju, mentega, keju krim, serta ikan yang berlemak seperti salmon dan tuna. Kemudian untuk mengatasi kelebihan berat badan, anak dengan kelainan ini harus menghindari makanan berkalori yang tinggi seperti makanan cepat saji, makanan olahan, kemudian makanan yang manis atau yang berbahan gluten. Kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan yodium, selain mengkonsumsi obat juga memerlukan asupan yodium yang lebih banyak dalam menu makanannya. Selain itu, untuk mencegah konstipasi harus dipastikan kebutuhan cairan dalam sehari-hari. Di samping itu juga jangan lupa memberikan sayur dan buah-buahan dalam porsi yang cukup setiap hari. Ibunda dan pemirsa sekalian, demikianlah tips penanganan anak dengan sindrom Down ini. Kiranya bermanfaat untuk ibunda dan pemirsa sekalian. Dan untuk kelanjutan program ini, jangan lupa subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, serta